Kalau hutan ditanamin sawit lagi, bisa-bisa sama aja kayak kemarin. Bakalan banjir lagi dah. Sengsara lagi dah warga Sumatera. Assalamualaikum. Woi, Bram, kamu ini gimana? Kemarin ketawa sendirian, sekarang ngomong sendirian. Ada orang lihat dikira gila kamu nanti. Waalaikumsalam. Selamat. Untung aja yang lihat cuma Pak Ustadz. Jadi aman deh. Gimana soal donasi untuk bencana alam di Sumatera? Udah beres, Bram? Alhamdulillah Ustadz, udah beres. Pak Ustadz, saya mau tanya nih. Bencana alam di Sumatera ini karena Allah, apa karena ulah manusia sih Ustadz? Ya karena ulah manusia lah, Bram. Kan banyak terjadi pengundulan hutan untuk dijadikan tambang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Asy-Syura ayat 30. Artinya, dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu itu. Tapi kalau yang tidak terkena ulah manusia, lalu tiba-tiba kena banjir dan longsor, itu gimana Ustadz? Tetap manusia lah. Kenapa manusia itu tinggal di daerah yang terkena dampak banjir dan longsor? Kenapa tidak menjauh? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 79. Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari kesalahan dirimu sendiri. Tapi saya pernah baca di Al-Quran, kalau bencana di muka bumi ini sudah ditetapkan dalam Lauh Mahfuz Ustadz. Kok sepertinya Quran kontradiksi ya ayat-ayatnya Ustadz? Nah, berarti kita yang salah memahaminya, Bram. Al-Quran itu harus koheren. Artinya antara satu ayat dan ayat lainnya saling menguatkan, serasi dan tidak kontradiksi. Ayat yang kamu maksud itu ada di Quran surat Al-Hadid ayat 22. Saya bacakan nih, perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asoba mim musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Artinya, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Di ayat tersebut tidak ada kata lauh mahfuz, Bram. Adanya kata kitab, namun di dalam kurungkan menjadi lauh mahfuz. Kamu tahu nggak kalau kitab itu artinya bukan buku? Quran ini kan turun tidak dalam bentuk buku, Bram, dulu. Jadi kitab itu artinya sistem alam atau kumpulan segala sesuatu yang membentuk sistem atau mekanisme dalam suatu struktur dan tema-tema tertentu. Nah, kaitannya dengan bencana yang tertulis dalam kitab, itu artinya mekanisme yang menyebabkan bencana itu sudah tersistem secara alami. Seperti gempa bumi, itu terjadi karena lempengan bumi bergeser atau bergesekan. Kalau hal ini terjadi di laut, maka muncullah tsunami. Begitu pula dengan gunung meletus. Itu terjadi diakibatkan adanya dorongan magma panas dari dalam bumi, akibat akumulasi tekanan gas dan pergerakan lempeng tektonik. Nah, kalau manusia tinggal dekat dengan kejadian fenomena alam tersebut, terjadilah yang namanya bencana. Begitu, Bram. Wah, benar juga ya Ustadz. Kalau manusia tidak tinggal di daerah yang terdampak, tidak bisa disebut bencana. Hanya fenomena alam biasa. Ya